Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di sini dalam melaksanakan salah satu kegiatan dari Pak Mas sebagai guru penggerak yang sedang melaksanakan proses pendidikan Pak Mas Rahmat. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan seminar konsep budaya positif dan hasil implementasi budaya positif di kelas 6 IPTD SDN 2 Kutamana. Susunan acara yang akan kita laksanakan yang pertama pembukaan. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wawan Waryana SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk memohon kepada Allah agar ini acara lancar dimudahkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sadatin ashabi rasulillah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza jam'ana jam'an ma'luman wa tabarakana min ba'dihi tabarakan maksuman. Allahumma lakal qulu wa bikal qulu wa minkal qulu wa ilaikal qulu wa qulu quli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, sambutan kepala sekolah, dilanjutkan pemaparan materi oleh Bapak Amas Rahmat. Yang keenam, tanya jawab seputar materi. Nanti Bapak Ibu dapat bertanya kepada materi yang disampaikan. Nomor 7, workshop pembuatan keyakinan kelas dan simulasi penyelesaian kasus. Yang 8, presentasi hasil workshop. Dan yang ke-9 yang terakhir yaitu penutup. Sekarang masuk ke sudah acara nomor 4 yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Maryani SPD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan Surinja yang semulanya akan dilaksanakan hari Senin karena saya bersama tim pengelola kurikulum ada rapat ya menyelesaikan OSP kemarin, jadi misalkan pada hari ini. Nah, untuk kegiatan ini Ibu harap untuk mengikuti instruktur yang telah menyediakan hari ini juga, karena Ibu di sini juga Ibu nggak begitu itu, jadi terus terang sampai Kakak Isan serta Kakak Mas mengerti dengan baik ya. Karena sebentar dulu cepat itu Ibu tahu semua Yang kelima, kami persilakan kepada Bapak Amas Rahmat sebagai guru SDN 2 Kota Mana sekaligus yang sedang melaksanakan proses kegiatan calon guru penggerak. Kepada Bapak Amas Rahmat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Sekolah dan rekan guru sekalian. Jadi dalam hal ini saya akan menyampaikan dua hal sebenarnya, hanya dua hal. Pertama tentang pemahaman saya mengenai ilmu-ilmu yang didapat ketika saya mengikuti program berpenggerak. Yang kedua itu akan berbagi pengalaman apa yang sudah saya terapkan, ilmu-ilmu yang terdapat di kelas nanti akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Kenapa seperti itu? Ada latar belakangnya seperti itu. Nah, ini latar belakangnya kenapa saya harus mengadakan seminar seperti ini. Pertama, latar belakangnya adalah di sekolah kita banyak sekali kasus pelanggaran. Banyak sekali kasus pelanggaran yang saya lihat ya. Itu yang saya lihat. Mungkin Bapak Ibu di kelas juga pasti melihat banyak sekali pelanggaran. Yang keduanya, nah kebetulan saya kemarin di modul 1.4 itu mendapatkan itu bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan anak. Makanya ini sangat cocok gitu ya. Saya melihat banyak pelanggaran, kedua saya mendapat ilmunya. Nah, hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian gitu. Nah, contoh kasus pelanggarannya, mungkin ini sudah tidak asing. Ada yang berbicara kasar, rambut gondrong dan diwarnai, mencoret-coret sarana, merusak sarana, membuang sampah sembarangan, itu hal yang biasa ya. Berkelahi, terus saling menghina, terlambat datang ke sekolah, pencurian, bahkan pakaian tidak sesuai dengan aturan. Ini pelanggaran yang sudah biasa saya lihat di sini ya. Mungkin ibu-ibu dan bapak juga sama pasti merasakan seperti ini. Nah, kita masalahnya sebagai guru tidak bisa tinggal diam melihat kasus ini. Kita harus selesaikan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat secara umum ya. Biasanya kita menyelesaikan masalah ini biasanya pertama langsung dimarahi itu anak di depan teman-temannya. Biasanya, kamu tuh berani terus dimarahi di depan anaknya. Apakah itu benar atau salah? Nanti kita bahas. Apakah itu benar atau salah? Selanjutnya bisa dipanggil. Ini lebih baik daripada yang nomor satu ya. Dipanggil dulu, baru nanti secara tetap bertatap muka ini dikasih nasihat. Ini lebih baik. Tapi apakah ini benar juga? Belum tentu. Nah, yang terakhir, anak pasti diberi hukuman. Itu biasanya harus seperti itu. Apakah ini benar? Nanti kita bahas. Nah, sebenarnya penyelesaian kasus yang benar itu bukan yang seperti tadi, tapi kita dengan menggunakan ini. Nah, pendekatan segitiga restitusi. Itu yang ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini untuk menyelesaikan permasalahan anak. Tetapi untuk kita piawai menggunakan pendekatan ini, ada konsep-konsep dasar yang harus kita pahami dulu. Misalkan ketika kita belajar matematika tentang perkalian, otomatis hal paling awal yang harus kita kuasai adalah penjumlahan. Itu ya, harus penjumlahan. Kalau pembagian pasti harus pengurangan. Tidak bisa kita langsung perkalian tapi kita tidak mengerti konsep penjumlahan. Nah, ini pun sama. Sebelum ke sini, nanti Bapak Ibu akan saya berikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasarnya dulu. Yang pertama nih, banyak, tapi ini sangat-sangat gampang. Nah, pertama disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Bapak Ibu anak-anak kita ya, kalau melaksanakan kedisiplinan itu biasanya ada dua motivasi. Pertama karena takut dihukum.
kedua karena ingin mendapat penghargaan. Nah kalau disiplin positif tidak seperti itu. Disiplin positif itu harus berdasarkan diri sendiri, kesadaran diri. Kalau Pak Dimas sekarang memakai helm naik motor, apa itu motivasinya? Apakah takut sama polisi? Kalau takut sama polisi berarti ini bukan kesadaran. Karena kalau kesadaran diri ini berarti gini, oh kepala itu organ tubuh yang sangat berharga. Jadi kalau saya jatuh naik motor itu kan bahaya. Jadi saya mau pakai helm kemana pun walaupun tidak ada polisi. Nah itu berdasarkan kesadaran diri. Nah itu yang disebut dengan disiplin positif. Nah kita tinggal refleksi aja apakah kita sudah memiliki sifat disiplin positif atau disiplinnya masih terpaksa. Nah ini, jadi disiplin positif itu harus sesuai hati nurani, unsur intrinsik. Yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Ini banyak sebenarnya ada 6 ya, ada 6 nilai kebajikan dari 6 intrinsik. Tapi secara keseluruhan, kalau kita rangkum nilai kebajikan ini seperti ini. Jadi nilai kebajikan itu adalah perilaku atau perbuatan yang secara umum dinilai itu terbaik. Ini kan peduli itu kan perbuatan baik. Rajin tidak ada di sini. Misalkan malas tidak ada. Kejujuran bersaja ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah ini sangat penting nanti ketika kita menerapkan tentang segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini teori motivasi. Saya mengajak Bapak Ibu berefleksi ya. Kita ini memiliki motivasi yang mana? Ini ada 3. Nah, kalau kita melakukan suatu kegiatan, apakah motivasinya agar terhindar dari hukuman? Satu, apakah itu? Yang kedua, karena ingin mendapat pujian atau penghargaan, atau emang karena menghargai diri sendiri. Kalau ingin terhindar dari hukuman, misalnya nih, Pak Isan datang pagi-pagi ke sekolah. Pak Isan kok pagi-pagi kenapa? Saya dicarikan ibu. Nah, itu berarti menghindari hukuman. Atau Bunia datang ke sekolah pagi-pagi, kenapa Bunia? Sudah baik, ibu diajukan naik pangkat. Nah, itu karena penghargaan ya. Nah, itu tidak baik. Karena ini akan ketergantungan nantinya gitu. Jadi ketika nanti misalkan kalau nomor 1 nih, kalau ibunya tidak ke sekolah, nanti Pak Isan datang telat. Jangan merasa ibunya juga nggak ada. Nah, gitu ya. Terus kalau misalkan nomor 2, kalau kita tidak mendapat penghargaan, nanti kecewa. Nah, itu ya. Yang baik ini seperti ini, yang ketiga, karena menghargai diri sendiri. Contohnya gini, kita ini manusia, seorang manusia itu punya akal, punya hati. Seorang manusia itu tidak akan membunuh sesama manusia. Nah, kalau kita sudah membunuh orang lain, berarti kita sudah tidak menghargai diri kita sebagai manusia. Karena kalau kita menghargai diri kita sebagai manusia, berarti kita tidak akan membunuh, karena manusia itu punya akal, punya hati nurani. Nah itu, mudah-mudahan kita ada di level 3 ya. Ini. Hukuman dan penghargaan. Oke, kalau kita berbicara hukuman dan penghargaan, mungkin di benak kita penghargaan itu lebih baik daripada hukuman, betul ya? Karena hukuman itu kan menyakitkan. Padahal hukuman sebenarnya penghargaan itu sama dengan hukuman. Kenapa ya? Kalau dunia memberikan nilai ranking ya, di kelasnya 1 sampai dengan 10, memberikan penghargaan kan ke yang diberi ranking. Padahal secara berlangsung dunia memberikan hukuman kepada anak yang 11 sampai 50. Sebenarnya itu dia akan merasa seperti apa. Kemarin kan kasus di kelas berapa ya? Ada anak yang diberi penghargaan ranking 1, tapi ranking 1-nya itu turun ke ranking 2 kalau nggak salah. Nah itu orang tuanya protes. Jadi seolah-olah diberi hukuman. Anak saya kenapa diturunkan? Padahal masih diberi penghargaan ranking 2 gitu. Nah itu jadi ini hati-hati juga. Jadi yang namanya penghargaan itu tidak sebaik yang kita kira gitu. Nah jadi penghargaan itu hampir sama dengan hukuman sebenarnya. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya ada 5 ya. Manusia kita juga pasti kita merasakan. Pertama, bertahan hidup. Nah salah satu perbuatannya supaya kita bertahan hidup itu misalkan makan terus mencari pekerjaan itu untuk bertahan hidup. Yang keduanya kasih sayang dan rasa diterima. Coba aja Bunia misalkan dari anaknya, dari suaminya tidak mendapat kasih sayang, apakah Bunia bagaimana perasaannya? Atau di sekolah Bunia misalkan ke arah buat orangnya atau tidak diterima, itu kan sesuatu hal yang tidak agak sedih. Jadi kita butuh ini sebetulnya. Selanjutnya kesenangan. Nah, seperti misalkan di buku daftar kelas ibu-ibu ya Bapak Ibu ada hobi ya, hobinya itu kalau ditanyakan ke anaknya karena berhubungan kesenangan gitu. Nanti hubungannya dengan apa? Ya kita harus mengarahkan mereka. Kalau misalnya anak senang memasak, berarti kita harus mengarahkan mereka ke hal itu. Selanjutnya kebebasan. Nah ini kebebasan nih. Jadi anak-anak itu jangan misalkan kayak Pak Dimas bisa kayak pokoknya kamu harus seperti ini. Jadi udah bisa dulu. Jadi jangan. Jadi tetap mereka harus punya pilihan. Nah, Pak gimana kok
satu kelas itu macam-macam keinginannya. Ya Pak Dimas harus bisa mengikuti semua keinginan anak, diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tekniknya harus seperti apa gitu Mas ya. Jadi harus bisa mengakomodasi semua keunggulan mereka. Selanjutnya penguasaan. Ini waktu saya ke SMA kelas 1 ya, itu saya sangat takut dengan guru bahasa Inggris karena saya tidak bisa bahasa Inggris bisa. Setiap pelajarannya saya selalu leha-leha, ketika dijawab tidak menjawab karena saya tidak bisa, tidak menguasai bahasa Inggrisnya tidak. Nah, kelas 2 sama. Akhirnya kelas 3 saya kursus. Waktu itu kursus. Ya lumayan kalau menguasai. Nah, dari sanalah ketika saya belajar bahasa Inggris merasa pede ya. Merasa pede akhirnya saya bisa mengikuti pelajarannya, bahkan bisa lebih aktif. Nah, ini juga sama ketika nanti ada murid Bapak Ibu ya, kalau di kelas mereka seperti cuek, misalkan kemudian sedang mengajarkan matematika, anaknya cuek, perhatikan, coba ini, perhatikan, apakah dia menguasai atau tidak? Atau dia justru nomor 3 nih, dia itu tidak senang matematika, saya masih senang menyanyi. Nah, dia harus peka terhadap ini. Ternyata berat ya bagi kita sebagai guru. Selanjutnya, nah ini juga sama nih. Kita mengajak berefleksi. Ini ada 5 posisi kontrol. Kita tinggal jawab aja ke diri sendiri ya. Ada penghukum. Penghukum itu ciri-cirinya kalau anak berbuat salah, apapun alasannya pasti dihukum. Terserah. Misalkan nih, ada anak yang tidak memakai sepatu waktu pacaran. Alasannya udah bilang anak, Pak, basah. Gak bisa. Pokoknya kamu tidak boleh ikut pacaran. Dipikir atau bisa ikut sama mobil depan. Nanti tidak boleh masuk kelas di luar. Nah itu namanya menghukum. Jadi tidak mau tahu apapun alasannya tetap harus menghukum. Apakah kita di sana? Mudah-mudahan tidak. Teman, nah itu teman nih. Jadi contohnya gini teman-teman. Misalkan ibu kepala sekolah ini gini ke wali kelas, awas ya tiap upacara wali kelas hati-hati anaknya harus rapi. Kalau anaknya tidak rapi maka wali kelasnya akan saya panggil dan tegur. Nah, Bunia nih atau misalkan siapa ya ke anak tolong ya nanti harus rapi. Kalau tidak rapi, ibu nanti dihukum sama ibu bersekolah. Tolong ya, kasihan sama ibu. Nah, kalimat seperti itu adalah kalimat teman. Ini bahaya. Kenapa? Nanti kalau kelas tinggi ini bisa dimanfaatkan, Pak Isan. Jadi kata anaknya, oh ternyata guru itu perlu aku ya, tak sama lingkungannya, misalkan ya. Nah, berarti akhirnya akan ada jual beli. Oke, ibu mau seperti itu, tapi saya mau seperti ini. Jadi bahaya. Jadi jangan seperti teman. Nah ini nih membuat rasa bersalah. Contohnya Pak Isa tuh udah ngajar nih, udah bisa semua materi habis. Anaknya tidak bisa terus. Pak Isa bikin dulu. Itu bapak tuh capek-capek ngajar hidup itu bisa kene wae itu. Rek kumaha tuh bapak tuh capek itu. Nah akhirnya kan anak, aduh udah itu bisa. Ujung-ujungnya ketika Pak Isa bapak ini capek atau sih karunya ke bapak. Nah itu tadi nanti merasa, aduh bersalah sekali. Udah teh foto ya capek bapak ibu dulu. Nah itu bahaya. Nah itu tipe guru seperti itu ya. Ada. Jadi kan kalau menurut ya. Ya makanya kan saya tadi bilang mengajak berefleksi kita posisinya di mana. Ini pemantau. Kalau pemantau ini dia bertindak berdasarkan data-data. Jadi kalau pemantau itu dia akan hafal tentang aturan sekolah. Misalkan bahwa anak itu harus memakai sepatu hitam ya. Ketika ada anak yang memakai sepatu putih, kamu memakai sepatu putih. Ya Pak, maaf. Kamu tahu tidak bahwa aturan sekolah ini harus pakai sepatu apa? Hitam Pak. Terus saya nanyakin aturan gitu. Terus kalau misalkan kamu melanggar bagaimana? Terus aja. Jadi anaknya tetap seolah-olah dipojokkan bahwa itu salah. Nah ini posisi mantap. Apakah itu baik? Menurut saya tidak. Yang lebih baik adalah ini. Manajer. Kalau manajer ini, nah ini pertama kita akan mencari alasan kenapa mereka itu melanggar aturan. Itu dulu kalau manajernya. Nanti saya jelaskan ini di segitiga restitusi ya. Yang pasti yang baik ini yang nomor 5. Kita harus sebagai manajer, bukan manajer perusahaan. Nah ini keyakinan kelas. Kalau kita baca di sini ya, ribet. Intinya begini, kalau kita melakukan sesuatu karena diri kita yakin bahwa yang kita lakukan itu benar, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Contohnya, kita sepakat bahwa Islam itu adalah agama yang paling baik. Inna dina inna wali Islam. Kita yakin, maka insya Allah kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Tapi kalau misalnya kita tidak yakin, ya kayak gitu ya. Nah ini juga sama. Jadi di kelas itu harus membuat sebuah keyakinan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Seperti apa? Nanti ada contohnya.
Nah, cara membuat keyakinan banyak langkah-langkahnya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi tidak rinci ya. Kalau rinci itu seperti kemarin sekolah kita tuh punya aturan tata tertib sekolah kalau tidak salah sampai 42. Mah ngapal ya. Terus keyakinan itu berupa pernyataan universal, artinya umum. Kebaikannya umum. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada bahasa dilarang, tidak ada bahasa tidak boleh, tidak ada. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, tidak usah banyak-banyak. Tadi kan 42 aturan itu sulit dihafal sama siswa. Sedikit saja, 3 boleh. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan dipaksakan kalau tidak diterapkan. Semua warga sekolah harus terlibat ya. Nanti anak-anaknya harus dilibatkan membuat keyakinan kelas. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Jadi terus dievaluasi. Kalau misalnya ada yang salah, itu kurang perbaiki. Nah, ini perbedaannya. Ini aturan kelas ya. Biasanya saya sudah buat aturan kelas itu banyak sekali. Ada berapa tuh? Ada 7 aturan kelas. Tidak boleh mencuri, tidak. Jika meminjam barang dari orang lain itu minta izin. Terus tidak boleh merusak barang. Kalau meminjam dikembalikan. Selalu berterima kasih. Tidak boleh menghina, dilarang berkelahi. Ini aturan kelas banyak sekali susah anak-anak. Nah, yang aturan kelas ini kalau dirubah ke keyakinan kelas hanya 1 kalimat. Apa itu? Menghargai orang lain dan barang miliknya adalah suatu kebaikan. Jadi keyakinan ini harus diyakini oleh seluruh anggota kelas. Menghargai orang lain dan barang miliknya adalah suatu kebaikan. Menghargai orang lain, tidak berkelahi, ya? Tidak boleh saling menghina, kan? Nah, terus menghargai barang miliknya, tidak boleh merusak barang milik orang lain. Jadi dalam 7 aturan ini hanya bisa masuk dalam 1 kalimat di keyakinan kelas. Lebih simpel. Nah, ini contohnya. Ini kelas 1 bagian nanti. Ini contohnya ya, ya. Jadi keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini keyakinan kelas ini berhubungan dengan guru loh. Setiap anggota kelas perlu belajar. Artinya anak itu punya hak untuk belajar. Jadi kalau misalkan 1 hari Bunia tidak mengajar, berarti hak mereka sudah tidak ada. Nah, ini berlaku juga buat guru ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi sekarang itu belajar harus senang. Kalau Bunia ajar di kelas anaknya tertekan, sedih, pusing, berarti ini juga Bunia sudah melanggar keyakinan kelas. Ya sama bikinnya di kelas kita begitu kan. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, ini kan tugas pikir dan sebagainya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa. Ini contohnya. Kalau ini kelas 7 nih, misalnya di SMP. Jadi kalau di kelas 7 itu lebih apa? Lebih spesifik lagi dibagi. Ini tentang hormat, ini tentang kerja, ini tentang diterima dan gitu. Ini contohnya ya. Kalau hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Sama seperti tadi, cuma ini lebih dipilih-pilih. Nah, ini segitiga diskusi yang tadi kata saya untuk menyelesaikan suatu masalah. Pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, contohnya menstabilkan identitas seperti ini. Ketika anak sudah mengaku kesalahannya, dia akan sedih sebenarnya. Ketika iya Pak, saya salah. Nah, itu jangan sampai berlarut-larut. Kita supaya guru harus cepat-cepat bisa menstabilkan identitas mereka. Jadi mereka itu ketika mereka salah berarti dia itu identitasnya gagal. Nah, kita harus merubah identitas dia menjadi identitas sukses. Cara seperti apa? Kalimatnya seperti ini. Ya, tenang aja, tidak usah sedih. Bukan hanya kamu kok yang melakukan kesalahan itu, Bapak juga pernah. Nah, itu jadi anaknya, oh ya, saya punya teman. Jadi kita masuk ke kesalahan dia gitu. Biar mereka tidak sedih. Nah, lanjut baru ke sini nih, validasi kesalahan. Tanyakan, kamu punya alasan apa? Kenapa kamu melakukan itu? Nah, ini untuk mendeteksi kebutuhannya apa? Contohnya kalau di kelas 6 ada ya, maaf ya, saya menyebut nama si Jojo gitu ya. Dia terusil sekali. Tadi dia nyuri kata kelas 5. Padahal waktu itu tuh mulai gitu, jadi pas kelas atau kelas 4 juga. Nah, ternyata ketika ditanya, dia tuh di rumahnya semua orang tua tuh kurang apa? Kasih sayang. Ternyata berarti kebutuhan dia itu adalah kasih sayang. Nah, berarti saya nanti harus memberikan perhatian yang lebih buat dia gitu. Walaupun itunya ke perhatian yang lain tidak dikurangi gitu ya. Nah itu, jadi kita harus tahu kebutuhan mereka. Kalau ada anak misalkan nih yang sedang makan direbut, tanya kebutuhan nanti. Jadi kenapa nih anaknya? Mungkin saja kebutuhannya bertahan hidup, dia kurang makan. Berarti kita harus cari solusi sebenarnya.
Ya itu mah contohnya ya. Contohnya. Nah setelah itu baru dia tanyakan ke mereka. Nggak, kamu melakukan semua itu menyalahi keyakinan kelas tidak? Makanya kriteria kelas harus dibuat dulu ya. Menyalahi tidak, kata anak menyalahi Pak. Ya ujung-ujungnya, terus apa yang akan kamu lakukan supaya kamu itu bisa memperbaiki diri? Nah jadi tidak dihukum loh sebagai kita ya. Jadi kita itu menawarkan solusi sama dia. Jadinya saatnya seperti apa? Nah kemarin saya sudah berbuat salah sebenarnya ketika Fahri sama Jojo itu merusak pekinya, ajukan berapa? Saya langsung ganti. Padahal saya tanya dulu mau diganti, mau diperbaiki, gitu kan? Kemudian sanggup ganti apa perbaiki, bagaimana tidak bisa? Ya saya ikut sama dia, tapi saya kemarin langsung ganti. Itu salah. Jadi saya tidak mau ajak diskusi ini dulu. Sebenarnya. Ini contohnya ya, kita lihat contoh video aduh. Yang contoh dulu nih, ini video saya kemarin. Kesalahannya apa sih? Nah ini kesalahannya. Sini lihat si Iqman. Ya, dia sedang berdoa malah makan. Nah, jangan langsung makan ya. Kan aku sedang berdoa lapis ke. Nanti bagaimana solusinya? Ya, saya menggunakan pendekatan seketika diskusi. Pertama. Ya Pak, Ima tahu. Apa yang Ima? Sepertinya Ima akan dimarahi. Dia sudah mulai bersalah kan? Karena Ima sudah melakukan kesalahan Pak. Tadi Ima melakukan bismillah. Oke, dia sudah sadar ya tentang kesalahannya. Ima sedih, Nah, dia malu, sedih. dan merasa bersalah Pak. Yang biarkan dia sedih. Ya dia sedih kan? Nah ini saya sudah masuk ke stabilitas identitas ya. Jadi saya ikut masuk ke hati dia. Bahwa saya juga mengakui bahwa juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau saya lapar, ini mah sama. Saya juga kalau lapar akan melakukan seperti itu. Terus dikasihkan penguatan supaya dia tidak merasa orang berkecil hati. Ya Pak, maafkan Ima. Iya, Bapak maafkan. Tapi Bapak penasaran. Nah ini palingnya sih. Kenapa Iqma tadi Tanyakan kan? Gunawan. Ima lapar Pak, soalnya tadi Ima bangunnya kesiangan. Dari situ. Jadi si Iqmal itu bangunnya kesiangan, makanya dia sampai nggak kuat makannya tadi. Seperti itu. Iya. Dan juga bisa jadi tidak akan melakukan apa yang Iqma lakukan. Supaya dia punya teman. Sedang sangat lama. Oh ya, kira-kira tadi Iqma ada keinginan tidak untuk melakukan hal yang lebih daripada itu? Ya Pak, tadinya Ima mau makan nasi uduk, soalnya Ima sudah benar-benar lapar. Tapi untungnya Ima masih bisa menahan diri untuk tidak memakan Nah, nasi uduk. kita berikan pujian ke dia. Tapi itu ya, Iqma tadi memakan diskusi. Oh ya, menurut Iqma perbuatan Iqma tersebut Nah, menurut keyakinan ya. dengan keyakinan kelas atau prinsip Iqma. Sangat tidak sesuai Pak. Dia sudah Itu mengakui. artinya Ima sudah melanggar nilai-nilai kedisiplinan dan ketakwaan. Padahal Ima juga yakin bahwa berbagi adalah suatu kewajiban. Iya, benar sekali. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah memiliki keyakinan kelas yang harus kita taati. Kita masih muda. Ya Pak, saat berdoa kita harus mengikutinya dengan semangat. Baik, Iqma. Yang ketiga, Apakah Iqma bersedia? Ima bersedia Pak. Jika kamu memperbaiki masalah ini, nah, kamu menjadi orang yang seperti apa? kita mulai cari solusi ya. Saya akan menjadi orang yang lebih disiplin Pak. Kita cari solusi. Kesiangan karena kesalahan yang saya lakukan tadi karena saya kesiangan. Selain itu, Ima juga akan selalu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi solusi dia kan tidak akan kesiangan lagi. Mari kita perbaiki masalah ini bersama-sama. Terima kasih Iqma. Sekarang Iqma mari. Sama-sama Pak, terima kasih kembali.
Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi contoh seperti itu. Jadi kita tuh ketika ada masalah dengan anak, jangan langsung dicas bahwa dia itu salah. Ternyata di belakang dia banyak kasus yang latar belakangnya, gitu ya. Nah, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Amas sudah menyampaikan informasi sangat penting mengenai penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita fasilitasi 2 pertanyaan. Boleh. Atau lebih boleh. Boleh, silakan sebanyak-banyaknya aja. Ada yang mau bertanya kepada peserta? Bunia, coba bisa disampaikan Bu? Mangga. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menerapkan pendekatan segitiga restitusi di kelas 1, sementara kelas 1 itu masih sulit diajak berkomunikasi. Terima kasih kepada Bunia sudah mengajukan pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua untuk guru-guru yang lain. Pak Dimas. Pak Dimas, silakan. menyampaikan pertanyaan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya bertanya. Pertanyaan saya, apakah setiap permasalahan siswa harus segera diselesaikan dengan pendekatan restitusi atau boleh terlebih dahulu siswa yang melakukan kesalahan tersebut diberi toleransi? Misalnya, jika baru melakukan kesalahan pertama kali, kita cukup tegur saja, seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Nia. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Tadi pertanyaannya bahwa bagaimana menerapkan segitiga restitusi di kelas 1. Sementara kan awal kelas 1 itu masih sulit diajak komunikasi, dan penerapan pendekatan ini ya perlu komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Baik, terima kasih. Akan saya jawab begini Bapak Ibu semuanya ya, bahwa dalam menerapkan segitiga restitusi ini kita sesuaikan dengan keadaan siswa kita. Nah, termasuk kalau misalkan dunia ya kelas 1. Nah, jadi yang pertama itu adalah bahasanya dipermudah. Jadi tidak harus seperti ini ya. Kalau ini kan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini pada tahap menstabilkan identitas. Nah, ketika dia ada kelas 1 itu tidak perlu seperti ini. Bisa menggunakan bahasa daerah, bahasa yang dimengerti oleh mereka. Misalkan pakai bahasa daerah ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Memakai bahasa daerah, wios, sanes neng atau ujang ngumpul, anu pakai sekotos kieu teh. Rencana anu sanes sami kantor. Kalau buat ibu jualin kantor sekotos kieu. Intinya enten istilahnya apa ya? Jadi sesuaikan aja dengan bahasa. Terus dipermudah juga, jangan memakai bahasa yang terlalu baku. Terus selanjutnya untuk validasi tindakan. Nah, ini kan ada pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu kan bahasa yang terlalu kaku mungkin ya untuk kelas 1. Kita ganti saja dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia yang simpel. Misalkan, dong, kenapa ya kamu melakukan itu? Apa alasan kamu melakukan itu? Apakah mungkin bisa diberikan tawaran seperti itu? Apakah misalkan ketika ada anak yang terlambat ya, apakah itu karena kamu bangunnya kesiangan atau tadi ada di jalan itu ada masalah hambatan atau bagaimana? Jadi lebih dipermudah bahasanya supaya mereka itu mengerti. Dan saya yakin setiap guru kelas pasti mengerti, paham akan kemampuan bahasa murid-muridnya. Nah, begitu ya Bunia dan teman yang lainnya. Terima kasih atas pertanyaan. Baik, pertanyaan yang kedua adalah dari Pak Dimas ya. Tadi beliau bertanya bahwa bagaimana kalau misalkan memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak itu harus ada toleransi terlebih dahulu. Misalkan kalau misalkan anak melakukan satu kesalahan yang pertama kali didiamkan dulu saja atau hanya diberikan teguran. Yang kedua masih teguran. Yang ketiga baru menggunakan pendekatan restitusi. Nah, sebenarnya tidak boleh seperti itu. Jadi seharusnya dalam pendekatan restitusi ini ketika anak pertama kali berbuat salah kita langsung menyelesaikannya dengan pendekatan segitiga restitusi ini. Jadi tidak ada istilah dispensasi atau toleransi. Jadi satu kesalahan langsung diberikan tindakan. Satu kesalahan diberikan tindakan. Jangan sampai ada toleransi.
seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa pemberian tindakan dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi ini sesuatu hal yang harus dilakukan walaupun itu adalah pertama kalinya anak berbuat kesalahan. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu dan Ibu Nia dan Bapak Dimas telah memberikan pertanyaan dan alhamdulillah sudah terjawab ya, cukup puas mungkin. Dan selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya yaitu workshop pembuatan keyakinan kelas dan simulasi penyelesaian kasus. Alhamdulillah, workshop atau kerja kelompok pembuatan keyakinan kelas sudah selesai. Kini saatnya kita mempresentasikan hasil dari workshop untuk perwakilannya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawati. Saya akan menyampaikan hasil kerja saya tentang keyakinan kelas 1. Yang pertama yaitu kami menyayangi teman dan guru. Yang kedua, kami menyayangi tanaman. Yang ketiga, kami ingin belajar dengan gembira. Yang keempat, kami cinta kebersihan. Yang kelima, kami ingin merasa aman dalam belajar. Demikian keyakinan kelas 1 yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat merekomendasikan agar rekan-rekan sekalian juga menerapkan apa yang sudah saya terapkan di kelas saya, di kelas 6 ini, untuk diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya, terutama mengenai pertama pembuatan keyakinan kelas, gitu ya. Terus yang keduanya mengenai pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan dengan peserta didik. Itu sangat luar biasa efeknya untuk peserta didik. Kalau misalkan keyakinan kelas itu yang pertama jelas ya, artinya kan sudah saya jelaskan bahwa jika suatu hal sudah kita yakini secara sungguh-sungguh, maka kita akan melakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh juga. Nah, itu perlu diterapkan di kelas. Selanjutnya mengenai penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Itu juga sangat luar biasa efeknya pada siswa. Jadi siswa itu yang pertama mereka itu seolah-olah dihargai oleh guru. Jadi ketika mereka membuat kesalahan, mereka tidak langsung merasa menjadi orang yang sangat bersalah, tidak. Tapi mereka justru malah seolah-olah dirangkul, gitu. Diajak untuk mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Nah, itu sesuai dengan tujuan dari pendidikan, yaitu membentuk peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, dari mulai bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sampai dengan mandiri, seperti itu. Nah, dengan pendekatan segitiga restitusi, secara otomatis kita akan melatih 6 dimensi tersebut terhadap peserta didik kita. Jadi sekali lagi saya merekomendasikan teman-teman sekalian, ayo kita gunakan pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan dengan siswa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan seminar kecil ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan
bisa mewujudkan sekolah kita ini menjadi sekolah yang berbudaya positif. Nah, saya mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seminar konsep budaya dan hasil implementasi budaya positif telah kita laksanakan secara bersama-sama. Terima kasih kepada para peserta dan juga khususnya kepada narasumber. Terima kasih atas waktunya, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mariani. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.